Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viena Saswa Filupi dengan NPM 2021-145-00550 dari kelompok B, dan saya di sini bersama teman-teman saya. Halo, nama saya Ismail dengan NPM 2021-1457003. Perkenalkan, nama saya Faradina dengan nomor NPM 2021-145-00817. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat manusia. Manusia itu sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar serta nuraninya memungkinkan untuk selalu lebih baik dan bijaksana untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk sosial lainnya. Yang pertama ada Homo religius, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran dan bersumber dari agama, sekaligus untuk menjadi pegangan mereka sendiri atau referensi sikap dan perilakunya. Yang kedua, ada Homo socius, adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada Homo language, yaitu manusia dapat berbicara baik lisan maupun tulisan. Yang berikutnya ada Homo sapiens, atau manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Selanjutnya, ada sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena yang mereka amati. Untuk menjawab rasa ingin tahunya mereka selalu menerka-nerka jawaban mereka sendiri. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Dasar metode ilmiah sekarang adalah metode induksi, yang intinya adalah pengambilan keputusan dan kesimpulan dilakukan berdasarkan data pengamatan atau eksperiennya. Halo, nama saya Ismail dengan NPM 2021-1457003. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami, perkembangan fisik, sifat, dan pemikiran manusia. Tuhan telah menciptakan dua makhluk, yang satu bersifat anorganis dan yang satunya lagi adalah bersifat organis atau benda hidup. Benda-benda di alam ini akan tunduk pada hukum alam, dan benda hidup akan tunduk pada hukum biologis. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, paling tertinggi, dan lebih sempurna dari hewan, dengan ciri-ciri makhluk hidup di dalamnya yang berakal, ingin tahu, otak yang berkembang, kemauan yang berkembang. Itu merupakan ciri-ciri khas makhluk hidup yang sempurna. Sifat-sifat inilah sifat yang unik bagi makhluk hidup yang bernama manusia. Perkembangan fisik manusia pada dasarnya terjadi pada proses yang pertama kali dimulai dengan proses pembuahan sel yang disebut kromosom, sperma, dan indung telur. Kemudian berubah menjadi zigot, lanjut berkembang menjadi serambi kanan dan serambi kiri atau jantung pada kurang lebih minggu ke-9. Kemudian setelah itu beralih menjadi berbentuk zigot. Kemudian pada minggu ke-18 zigot ini akan mulai terjadi gerakan-gerakan di dalam rahim ibunya. Kemudian pada minggu ke-32 mulailah
yang dinamakan proses untuk kelahiran, hingga biasanya pada usia 40 minggu itu adalah usia yang wajar untuk melahirkan. Perkembangan sifat dan pemikiran manusia. Ada dua macam perkembangan dalam pikiran manusia. Perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai dengan akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sesuai dengan zamannya hingga saat ini. Yang dimaksud adalah perkembangan pada saat zaman purba hingga dewasa ini. Zaman purba, manusia itu masih memiliki rasa ingin tahu yang besar walaupun masih terbatas, mulai dari cara hidup yang berpindah-pindah, cara hidup dengan berburu, kemudian mulai menetap menjadi bercocok tanam, bertani, walaupun masih belum sempurna proses pertaniannya, sehingga terus setiap ada perubahan iklim mereka bergerak mencari tempat baru, namun tidak seperti nomaden pada awal-awalnya zaman purba itu sendiri. Perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia. Masa bayi merupakan masa golden age, di mana bayi ini belum bisa melakukan tindakan secara verba, namun mampu menghafal, mengingat, dan mengamati lingkungan sekitar. Masa-masa bayi ini disebut juga sebagai masa sensomotorik, di mana usianya kurang lebih antara usia awal sampai dengan 2 tahun. Kemudian masa praoperasional. Praoperasional ini masa kanak-kanak antara 3 sampai dengan 5 tahun. Masih ada yang menyatakan ini sebagai masa golden age, karena di saat-saat inilah saat-saat yang lumayan genting juga, di mana anak-anak harus diberikan pengetahuan yang mendalam, yang kritis, masa-masa kritis. Jangan sampai ada satu hal yang salah bagi pemikirannya yang masih polos. Kemudian masa usia sekolah atau masa operasional nyata, antara usia 6 sampai 12 bulan, 6 sampai 12 tahun, kurang lebih seperti itu. Di sini masa praoperasional, di mana anak-anak benar-benar digembleng untuk pembelajaran, mulai mengenal pembelajaran yang lebih luas lagi mengenai ilmu pengetahuan. Kemudian masa remaja atau disebut juga operasional formal, usia sekitar 13 sampai 20 tahun, di mana di sini adalah masa-masa yang mereka ingin mencari jati diri, membentuk jati diri, kemudian mengenal lawan jenis dan sebagainya, sehingga mereka ingin menciptakan suatu tatanan bahwa mereka akan menjadi lebih dewasa dan mempersiapkan masa depannya. Kemudian masa dewasa biasanya ini antara lebih dari 20 tahun, di mana usia ini adalah usia yang cukup matang, dan di sini bisa memutuskan untuk kepentingannya, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, sehingga siap menghadapi tantangan hidup. Inilah perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia. Jadi semakin berkembangnya usia, maka pemikirannya pun akan selalu berkembang dan menyesuaikan dengan faktor lingkungan, menyesuaikan dengan faktor pendidikan secara formal dan non formal.
Demikian dilanjutkan oleh teman kami. Ya, selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia umumnya belajar dari manusia lain dalam mengamati alam sekitar. Menurut Auguste Comte, beliau merupakan seorang pionir ilmu sosiolog, berpendapat bahwa terdapat tiga tahap sejarah perkembangan manusia. Tahap yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap teologis adalah tahapan di mana manusia masih beranggapan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Nah, pada tahap ini, manusia berusaha menerangkan segenap fakta kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam, merupakan periode yang paling lama dalam sejarah manusia. Dan untuk analisis lebih terperinci, tahap ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu fetisisme. Fetisisme ini merupakan kepercayaan akan adanya kekuatan sakti dalam benda tertentu atau aktivitas tertentu, semacam ilmu gaib. Berikutnya, setelah masyarakat berkembang, berubahlah menjadi tahap politeisme. Tahap ini percaya bahwa yang mengatur dunia ini bukan hanya satu kekuatan atau Tuhan. Contohnya kepercayaan terhadap dewa-dewa di dunia ini, seperti Dewa Wisnu dan lain-lain. Lalu, tahapan yang terakhir dari tahap teologis adalah monoteisme, di mana masyarakat mempercayai hanya satu Tuhan yang menjadi sebab dari segala sesuatu di dunia ini. Sebagai ilustrasi, yakni ketika ada fenomena gerhana bulan, masyarakat yang berada pada tahap teologis fetisis ini menganggap bulan telah dimakan Pluto atau raksasa jahat karena kepercayaannya terhadap adanya kekuatan supranatural. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap metafisik. Tahap ini adalah tahap transisi dari teologis ke positivis. Nah, karena tahap transisi, maka karakteristik dari tahap ini berada di tengah-tengah di antara positivis dan teologis. Sebagaimana positivis metafisik mulai mencoba untuk melihat hal-hal yang bersifat konkret, tapi penjelasannya masih bersifat abstrak. Tidak sebagaimana positivis mencari penjelasan terhadap segala sesuatu melalui observasi yang bersifat ilmiah dan empiris. Tahap ini tidak. Memang dijelaskan sesuatu sifatnya konkret, tapi penjelasannya masih bersifat abstrak. Abstrak bukan karena kekuatan supranatural, tapi abstrak dalam konteks yang sepenuhnya bersifat duniawi.